Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasantri kampus YIN Tulungagung yang sangat saya cintai, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian agama Islam, yaitu kajian fikih Fathul Qorib. Semoga pertemuan demi pertemuan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Sebelum materi kita lanjutkan, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama ini dari Liana Badiatus Zahra. Ini dari Wusto 10. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya mau bertanya, Ustadz, apakah seseorang yang sedang bernafsu tetapi tidak keluar sperma, tetapi hanya keluar cairan seperti pelumas, apakah itu diwajibkan untuk mandi besar? Liana Badiatus Zahra yang saya banggakan, salah satu hal yang menjadi penyebab mandi besar itu adalah keluarnya sperma. Nah, ciri-ciri sperma nanti di pertemuan yang akan datang akan ada seperti itu. Salah satu di antara tandanya adalah pada saat keluar dia merasakan nikmat. Ya, ada kenikmatan yang luar biasa, kemudian keluarnya itu ada hentaan-hentaan yang kuat, atau bahasa yang enak itu muncrat gitu ya. Nah, ini bentuk laki-laki. Nah, cairan yang keluar, satu di antaranya baunya seperti putih telur, kemudian pada saat keluar itu terasa nikmat, kemudian ada hentaan yang kuat dari dalam. Ketika memenuhi seperti ini, salah satu dari ketiga hal ini, maka ini adalah menjadi bagian tanda-tanda sperma. Ketika ada seseorang yang punya nafsu kuat, kemudian tidak menemukan tanda salah satu dari tiga ini, ya, ini tanda-tanda seperti ini, maka orang ini tidak disebut sedang mengeluarkan sperma. Sehingga cairan-cairan yang keluar yang seperti dalam pertanyaan kamu menyatakan ada pelumas, maka ini tidak mewajibkan mandi. Dia adalah madhi. Madhi itu cairan bening, ya, yang bening, kemudian dia lengket, ya, ceket begitu. Nah, ini lengket atau ceket ini, dan ia tidak ketika keluar tidak merasakan nikmat, tapi ada rasa keleler gitu, ada yang keluar. Maka ini bukan disebut, tidak bisa disebut sperma atau mani, tapi disebut madhi. Sesuatu yang menjadi pengawal ketika orang merasakan nafsunya yang besar. Tapi madhi ini najis. Ketika mengenai sidi, mengenai celana dalam, maka celana dalamnya najis. Ketika mengenai sarung, sarungnya najis. Ketika mengenai celana, celananya juga najis. Jadi ada beda antara sperma dengan madhi. Nanti di belakang akan ada penjelasan tentang itu. Apa itu wadi, apa itu madhi, dan apa itu mani. Ya, sekelumit saja di awal saya singgung, karena nanti di belakang akan ada penjelasan lebih luas. Nah, sperma itu tidak najis, gitu loh. Dan tanda-tandanya tadi saya sampaikan, ketika keluar tadafuk, muncrat-muncrat, kemudian ada rasa nikmat ketika ia mengeluarkan. Nah, kemudian baunya juga terasa. Ini. Nah, tapi kalau madhi itu tidak ada bau, tidak ada rasa nikmat. Ya, keluarnya juga biasa-biasa saja. Madhi ini najis. Ia keluar ketika nafsu seseorang kuat. Intisyarul dzakar. Ya, ini kalau untuk laki-laki ada intisyarul dzakar. Sing koyo ngene iki lho. Najis tapi tidak mewajibkan untuk mandi. Ini demikian Liana yang ada di Wusto 10. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Husaini Hafizur Rahman dari Wusto 9, alamat Kalidawir, Tulungagung, Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, dilihat dari wajibnya mandi besar itu kan salah satunya meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Pertanyaannya, seumpama saya mandi besar dan sudah meratakannya ke seluruh rambut dan kulit, tetapi saya tetap merasa ada yang kurang rata, itu bagaimana mensikapinya Ustadz? Apakah saya harus yakin saja atau
terus berusaha meratakan airnya. Terima kasih. Ya, Mas Husaini yang ada di Kalidawir Tulungagung, pertanyaan kamu ini berbicara tentang was-was. Jadi orang yang was-was, ini sudah sempurna apa belum? Ini sudah sempurna apa belum? Orang was-was itu dimulai dipengaruhi oleh dua hal. Satu, jahlun fil ilmi, ketidaktahuan seseorang tentang ilmu. Oleh karena itu mempelajari satu ilmu itu keharusan. Agar kita betul-betul bisa masuk dan menyelami ilmu itu, sehingga bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram, ya, kebenaran dan kebatilan. Itu fungsi kita mempelajari ilmu, sehingga tahu, oh ini loh rukun wudhu, ini loh syarat-syarat mandi, ini loh rukun-rukun mandi. Ketika itu terpenuhi, maka insya Allah tidak akan ada persoalan di dalam was-was. Hal yang kedua, itu karena khoblun fil akli, akalnya rusak. Sehingga muncul dalam perasaan, sudah sempurna akalnya berbicara, jangan-jangan belum sempurna, jangan-jangan belum sempurna. Ini diganggu oleh setan. Khoblun fil akli, rusaknya akal kita ini yang menyebabkan, padahal maaf, ilmunya sudah sempurna, sudah mempelajari tentang fikihnya, sudah mempelajari tentang tasawufnya, sudah sempurna, katakanlah begitu. Tapi kamu masih terjadi keraguan-keraguan. Itu munculnya karena khoblun fil akli, rusaknya akal seseorang. Nah, ini harus dilawan, Mas. Harus kamu lawan, dan siapapun yang menonton tayangan ini, ya, ini harus dilawan. Ya. Ada kaidah yang mengatakan al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kalau kamu sudah yakin dan sudah sempurna, jangan kau turuti perkataan hatimu, jangan kau turuti perkataan akalmu. Hilangkan itu semua dari beban-beban yang berada dalam hati dan pikiran. Kalau itu yang terjadi, kamu akan sukses nantinya. Jadi gak duwe perasaan was-was, gak duwe perasaan jangan-jangan belum, jangan-jangan ini belum sempurna. Itu terlalu menuruti kata hati, yang dalam bahasa agama disebut dengan istilah khoblun fil akli, rusaknya akal. Ini demikian Mas Husaini yang ada di Kalidawir Tulungagung. Pertanyaan berikutnya, ini dari Rosita Indah Pratiwi dari Wlingi Blitar, Prodi BKI. Ustadz, saya mau tanya ini. Saya pernah dengar kalau untuk anak perempuan yang haid itu harus mengumpulkan rambutnya saat jatuh dengan disengaja, seperti saat sisiran. Tapi saya juga pernah dengar untuk tidak mengumpulkan rambutnya saat haid. Pertanyaan saya, manakah yang benar Ustadz? Mengumpulkan rambut untuk disucikan di akhirnya, atau tidak perlu mengumpulkan? Pertanyaan berikutnya, apakah seseorang itu juga dilarang untuk memotong kuku saat haid? Soalnya ada yang bilang dilarang. Pratiwi yang ada di Wingi Blitar, orang yang sedang haid itu ada larangan 10. Nanti akan ada penjelasan itu. Ada larangan 10 bagi orang yang sedang mengalami haid dan nifas. Di antaranya sholat, puasa, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memotong kuku itu juga bagian dari larangan? Nah ini, apakah memotong rambut itu juga bagian dari larangan? Dari ke-10-nya ini, tidak ada penjelasan tentang itu. Sehingga, Anda ketika sedang mengalami haid, Anda bersisir, rambutnya jatuh, tidak perlu untuk diambil. Kemudian diikutkan mandi pada saat nanti suci. Anda potong kuku boleh, Anda potong rambut boleh. Karena ini bukan menjadi bagian dari larangan-larangan ketika kita sedang haid ataupun nifas. Sehingga boleh-boleh saja, potong kuku boleh, potong rambut boleh, keramas juga boleh, tidak ada larangan itu. Ini hanya saja ada memang pendapat lain yang menyatakan, yang saya ingat itu penjelasan itu ada dalam kitab dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, atau juga dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Syekh Muhammad Naim Banten. Yang dari kedua sumber ini menulis dari apa yang telah tersampaikan oleh Imam Al-Ghazali.
Imam Ghazali mengatakan bahwa seyogyanya orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas itu tidak memotong kuku, tidak mematang rambut. Karena ada satu keterangan yang menyatakan bahwa kuku yang terpotong, rambut yang terpotong dan belum sempat untuk disucikan ketika di dunia, nanti di akhirat dia akan minta pertanggungjawaban kepada pemiliknya. Ada penjelasan seperti ini, gitu loh. Jadi kalau diambil garis besar, mayoritas pandangan ulama, mayoritas pendapat ulama menyatakan tidak perlu. Ya tidak perlu ditus, ya gak perlu. Potong kuku ya gak popo, potong rambut ya gak popo. Ini mayoritas ulama. Cuma tertulis dalam Fathul Mu'in, tertulis dalam Nihayatul Zain, yang itu menukil dari pendapatnya Al-Ghazali yang menyatakan bahwa seyogyanya tidak potong kuku, seyogyanya tidak potong rambut. Karena apa? Ketika itu terpotong otomatis tidak ikut disucikan, sehingga nanti di akhirat dia akan kembali kepada pemiliknya dalam keadaan belum disucikan. Hanya itu persoalannya, ya. Jadi tidak apa-apa, Anda boleh potong, juga boleh untuk tidak, karena ada dua pendapat. Tapi kalau berbicara mayoritas, ulama menyatakan boleh, buat napa-napa. Pertanyaan berikutnya dari Zainul Muttaqin dari Munjungan Trenggalek. Nderek tanglet Ustaz, kula nate mireng guru kula dawuh menawi wudhu niku lek ketelasan toya niku kedah madosi toya lintu dugi asate toya sing wonten badan. Menawi toyane wonten badan sampun asat niku kedah baleni malih. Niku napa leres? Zainul Muttaqin yang ada di Munjungan Trenggalek, ini entah wusto berapa, tidak dituliskan wustonya, hanya disebutkan alamatnya. Wusto 12 ya. Gini Mas Zainul Muttaqin, di pertemuan yang lalu kamu bisa cek lagi ya di YouTube-nya, kamu bisa cek lagi. Di situ saya sampaikan bahwa melalui kitab ini bahwa orang yang wudhu itu syaratnya tartib. Jadi urut dari niat bersamaan dengan basuh muka, kemudian basuh kedua tangan, ngusap sebagian rambut kepala sampai kemudian kaki, itu harus tertib. Sunnahnya di dalam wudhu itu mualah. Ya, mualah itu artinya apa? Antara satu rukun dengan rukun berikutnya tidak ada jeda yang lama. Jadi mari basuh muka langsung basuh tangan. Lah pertanyaannya, ketika dia basuh muka selesai, keran mati. Sementara tidak ada sumur yang bisa untuk itu. Harusnya cari ke tempat yang lain. Berarti antara basuh muka dengan basuh kedua tangan untuk berikutnya kan jedanya lama. Itu menandakan tidak mualah, berarti tidak mendapatkan kesunahan. Nah, lek wis sampai asat apa kudu baleni? Tidak. Karena tidak ada syarat sat utawa gak. Syaratnya yang penting tertib. Yang penting ini, habis ini, habis ini, hanya itu. Cuma kalau kamu kasih jadwal waktu lama, kamu memutus mualah. Kamu tidak melaksanakan itisal bainal udwain, persambungan antara dua anggota yang dibasuh. Tapi Anda mungfasil, terpisah, berarti namanya tidak mualah. Nah, tidak mualah ini tidak membatalkan wudhu atau harus mengulang wudhu dari awal. Hanya Anda tidak bisa mendapatkan kesunahan di dalam berwudhu. Ini semua pertanyaan dari semua teman-teman bisa saya jawab. Untuk berikutnya kita nambah materi.